Haleluya, Shalom Gluyut. Shalom. Puji Tuhan. Ya bersyukur kita bisa kembali beribadah di sini melalui online. Itu semua karena kasih anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Haleluya. Kita akan mulai ibadah online ini. Kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari Minggu yang berbahagia ini Tuhan, kami boleh beribadah melalui online ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan melawat setiap kami Tuhan, di setiap tempat kami masing-masing, di setiap rumah kami Tuhan. Kami percaya ada anugerah Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kami mengurapi setiap para pelayan Tuhan, para hamba-Hamba-Mu yang melayani pada saat ini Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan menjadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan. Kami berdoa, kami mau tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Thank you Kak Andreas. Shalom Gluyut. Shalom. Sekali lagi ya, Shalom Gluyut. Shalom. Saya mau jemput teman-teman bangkit berdiri, tos kiri kanannya bilang Allah itu baik, teramat baik. Amin. Kita mau angkat lagu pujian kita yang berkata Allah itu baik, sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Come on music. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. berikan kemuliaan dan baik buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan kembali. Come on. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya Dia menyediakan, amin. yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya Amin. tak pernah berubah,
Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan Gloyut yang siap untuk memberi di rumah. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya yakin dan percaya ibadah ini adalah ibadah yang berarti untuk hidup kita. Amin. Karena ibadah ini adalah ibadah yang lengkap. Jadi kita akan memberikan persembahan. Yuk teman-teman Gloyut, siapkan persembahan teman-teman semua. Karena kita yakin dan percaya orang yang memberi pasti akan menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru setiap pagi Tuhan, dan janjimu selalu Kau genapi dalam hidup kami Bapa. Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan kami menabur di tanah yang subur, dan kami yakin Tuhan tidak akan ada belalang pelahap yang akan memakannya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan persembahan kami akan menjadi alat untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Kami siap memberi dengan hati yang sukacita, kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi teman-teman, selagi teman-teman memberi, teman-teman akan menyaksikan Gloyut TV. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Shalom semuanya, perkenalkan saya Grenly Mangare. Di hari ini saya mau bersaksi karena tema khotbah hari ini tuh relate banget sama aku. Jadi dulu aku tuh beratnya tuh 105 kilo. Jadi kalau lihat foto-fotoku yang dulu tuh nggak bakalan ada yang kenal sama aku. Karena even teman-temanku yang baru ketemu aku sekarang bilang, siapa nih? Kayak lupa sama aku. Jadi aku mau nyanyi lagu ini. Lagu ini itu menguatkan aku banget selama di saat aku proses diet, berusaha untuk nyampe di berat segini tuh. Aku sering banget nyanyi lagu ini supaya memberikan aku kekuatan dan pengharapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau
menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di hidup kami Tuhan. Sebab kami gak bisa balas Tuhan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena itu semua adalah baik Bapa. Kami mau katakan Tuhan Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbaik
kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Mari lebih lagi nyatakan Engkau baik. Engkau baik, Amin. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Kami nyatakan Kau mulia. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu Yesus. Mulia nama-Mu Yesus. Mulia nama-Mu. Ini kami Tuhan. Kau Kami sangat baik Tuhan. Kami memanggil Kau nama-Mu. paling mengerti. Haleluya. Mulia Ini nama-Mu kami Tuhan. Tuhan. Ini kami Yesus. Kau hebat kekuatan-Mu Menjamah kami Tuhan. Tuhan. Jamah kami Tiada yang melebihi-Mu.
damai dan kasih, beritakan Injilnya Yesus. Segera datang. Ku yakin aku diberkati, ku yakin aku pasti berhasil, ku yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku percaya. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggilku untuk pergi dan berbuat bagi kerajaannya, membawa damai dan kasih, beritakan Injilnya Yesus. Segera datang. Ini keyakinan kami Tuhan, kami mau katakan, ku yakin aku diberkati, ku yakin aku pasti berhasil, ku yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku percaya. Aku diberkati, ku yakin aku pasti berhasil, ku yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami. Terima kasih Tuhan.
kasih kita bisa mendapat we can get a chance. Terima kasih kita sudah mendapat kesempatan untuk ibadah, untuk merenung firman-Mu. Ya Tuhan, Kau sungguh hebat, Kau sungguh ajaib, dan Kau sungguh baik bagi kami semua. Dan untuk itu kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Urapilah kami semua Tuhan, baik jemaat yang siap mendengarkan maupun hamba-Mu. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah, berikan penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, dan berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Sama-sama kami katakan amin. Yes, shalom. Saya senang banget bisa ada di ibadah youth ini, Glow Youth. Senang banget bisa di antara rekan-rekan sekalian yang sedang menyaksikan lewat live maupun lewat rerunnya. Baik saudara-saudara yang dari youth atau maupun juga mungkin ada bapak ibu sekalian, om tante sekalian, dan saudara-saudara sekalian. Karena kita semua tuh emang muda. Kalau kita lihat di Alkitab, Metusalah umurnya 969. Jadi kalau bapak ibu sekalian baru umur 50, 60, belum tua, masih remaja. Dan saya sangat senang bisa ada di ibadah youth ini. Saya cek lemari saya. Saya cek lemari saya dan saya langsung lihat kira-kira yang mana yang bajunya paling anak muda, yang mana kira-kira yang paling keren, paling cocok untuk youth. Soalnya emang banyak yang bilang kok Evan tuh masih muda tapi gayanya udah agak tua. Soalnya kalau lihat papa tuh orangnya gaul banget. Papa kayaknya setiap khotbah tuh sepatunya keren-keren. Sepatu warna-warni, sepatu basket. Keren-keren. And yes, it's true. Makanya saya hari ini pengen kelihatan muda, biar keren. And oke, Papa keren. Papa kalau di gaul, Papa menang. Ya kan, di fashion, di gaul Papa menang. Apalagi TikToknya luar biasa, TikToknya sangat memberkati. Banyak banget teman-teman saya yang kagum, bilang bilangin dong Papa, bilangin bokap lu dong, gua ngefans, gua sangat diberkati. Jadi Papa menang di gaul. Kalau Evan cuma menang di gantengnya aja, cuma menang di ganteng bos. Ya, jadi saya sangat senang. And hari ini saya mau berbicara tentang tentang insecurity atau insecureness. Karena banyak anak muda zaman sekarang tuh mereka insecure. And mungkin insecure ini tuh banyak di kalangan anak muda ya. Mungkin kalau ada bapak ibu yang nonton mungkin bingung, apa sih itu insecure? Mungkin ditanya anaknya atau cucunya, apa itu insecure? Tolong kau cari dulu di Google, ya kan? And sebenarnya banyak juga anak muda yang mereka sebenarnya pintar. Mereka pintar dan mereka sebenarnya mereka bisa, tetapi mereka takut untuk melangkah. They're scared to take a step. Mereka takut untuk melangkah karena mereka insecure. Jadi mari kita baca sama-sama Ayub 11 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19. Yes, Ayub 11 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19, ayat yang ke-14. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya
engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Dan ayat yang ke-17, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Ayat yang ke-18, engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Dan ayat yang ke-19, engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Jadi kenapa saya menggunakan Ayub ini sebagai contoh? Karena Ayub ini sempat menjadi orang yang paling kaya di timur ya, sempat menjadi orang yang paling kaya. Tetapi dia kehilangan semuanya, kehilangan segalanya. Ya pasti kalau kita sudah terbiasa, we can get anything we want, kita bisa membeli semuanya, bisa mendapatkan semuanya dengan gampang, dan sekalinya hal itu hilang, pasti akan insecure. Karena pasti ada aja godaan untuk menjadi insecure. And di ayat 18 ini dikatakan engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Engkau akan, so basically in the end, mungkin bukan sekarang, but in the end we will win. Jadi aman bukan semuanya beres. Aman bukan berarti semua masalah kita selesai. Tetapi aman itu everything will be great in its time. And segala sesuatunya akan cemerlang. Bukan harus sekarang, not just now. Tetapi akan. And salah satu quote yang saya selalu pegang dalam hidup is, ya in the end we will win. Pada akhirnya kita akan menang. And if we haven't win, it means it's not the end. Jadi pada akhirnya kita akan menang. Kalau kita belum menang, berarti ya belum akhirnya. And sebagai pendahuluan, saya catat di sini insecure. Yes, insecure adalah istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Jadi insecure ini banyak di anak muda, mungkin secara fisik bisa mereka lihat dirinya, aduh kayaknya saya terlalu kurus nih, kayaknya saya terlalu gemuk nih. Jadi itu mengurangkan rasa kepercayaan dirinya. And then insecure tuh bisa dengan alasan, tetapi bisa juga tidak ada alasan. Soalnya ada juga kok orang-orang yang keluarganya harmonis, keluarganya bahagia, tapi tetap aja dia insecure. And ada juga yang mama papanya bercerai misalnya. Ada yang mama papanya bercerai, dia insecure. And like what I said before, yang saya katakan tadi, ada juga yang mama papanya ya baik-baik aja tapi mereka juga tetap insecure. Nah, jadi insecure itu istilah dalam dunia psikologi, tetapi ada juga dalam Alkitab. And then kalau kita lihat juga insecure atau lawan katanya secure, itu juga berhubungan dengan apa yang kita pikir tentang diri kita sendiri. Jadi kalau kita nyaman, we're comfortable, kita nyaman dengan apa yang kita miliki. With our appearance, kita nyaman. Pasti kita akan merasa secure. Tetapi kalau kita insecure, and insecure ini tuh, kalau kita orang yang insecure, at the end of the day pasti gak ada ujungnya. Insecure tuh gak ada ujungnya. Saya punya guru pas masih sekolah. Dia pernah cerita kayak gini. Dia
Bule dia keren, saya masih ingat namanya tuh Mr. David. Mr. David, dia bule, dia orang Inggris kalau saya tidak salah. Terus Mr. David ini keren lah gayanya ya kan, gagah. Terus Mr. David ini matanya biru, saya ingat banget matanya biru. Soalnya beda, guru yang lain matanya ya coklat hitam, kalau dia biru. Terus dia pernah bilang sama saya di kelas, kan ya dia ngomongnya bahasa Inggris ya, soalnya dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia bilang, "Do you know what? Kalian tahu nggak? Banyak orang tuh, lots of people want to have eyes like me. Banyak orang tuh mau mata seperti saya. Padahal saya pas kecil, saya ngelihat orang yang matanya hitam itu keren banget. Saya justru pengen yang itu. Nah kalau saya justru sebaliknya, oh kayaknya keren ya kalau mata saya biru ya kan. Kan keren. Kalau tiba-tiba di mimbar ini terus matanya biru kan, gimana gak keren. Jadi yang saya bisa belajar dari Mr. David ini, insecure tuh Indian gak ada ujungnya. Kalau kita, kita tuh selalu fokus dengan apa yang orang lain miliki yang kita gak punya. Basically that's insecure. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Ayub ini dari orang yang paling kaya, and then he lost everything. Dan istrinya langsung insecure. Nah, istrinya Ayub mengatakan, kutukilah Allah dan matilah. Kutukilah Allah dan matilah. Nah, itulah yang dinamakan insecure. Orang kalau insecure tuh pasti bawaannya semuanya mau disalahin. Semua yang ada di sekitarnya disalahin semuanya. Padahal that's not the right, kalau kita secure, pasti kita akan mikir gimana cara memperbaiki keadaan. We want to find a way out. Kita ingin mencari solusi. Tapi kalau orang yang insecure, pasti dia akan panik, dia stres, terus semua orang tuh kayak pengen disalahin. Dia pasti ingin mengkritik semuanya. Nah, and then orang insecure juga ya mereka menyalahkan, bisa aja mereka menyalahkan orang tuanya. Aduh, mungkin ini karena emak bapak gua kali ya. Gara-gara mereka ribut terus. Jadi mereka everything yang associated sama diri mereka pasti mereka kritik. And mereka menyalah-nyalahkan. Nah, tetapi orang yang secure akan bisa membedakan, akan bisa tahu yang mana teman dan yang mana lawan. Tetapi kalau orang yang insecure, dia akan merasa semua orang memusuhi dia. Nah, orang kalau insecure tuh kalau jalan terus ada orang liatin dikit, mereka langsung panik. Waduh, jangan-jangan apa baju gua kurang bagus ya? Apa gua belum make up kali ya? Atau gue belum potong rambut kali ya. Orang kalau hatinya insecure pasti akan seperti itu. Kalau dilihatin orang jadi kayak ketakutan. Padahal orang lihat juga gara-gara lewat aja, gak ada alasan apa-apa. Cuman iseng lihat aja. Tapi orang kalau insecure itu pasti pikirannya kemana-mana. Ya kan, dilihatin orang, waduh apa gue jelek hari ini ya. Tapi ya sebenarnya mestinya santai aja ya kan. Santai aja, hidup ini tuh 3S ya, 3S kalau kata Papa, santai-santai saja. Jangan insecure, misalnya ada orang liatin saya nih, saya lagi jalan ya kan, ada orang liatin saya, oh ya kita kira aja, oh mungkin mereka ngeliat saya gara-gara saya mirip Lee Min Ho mungkin. Ya jadi on our mind tuh santai-santai aja. Stay positif, soalnya belum tentu apa yang di otak orang itu apa yang di hati kita gitu. Jadi Lee Min Ho, saya kaget banget tiba-tiba ada yang kalau ya dibilang mirip Papa sering, dibilang mirip siapa. Saya ini pertama kali di DM saya ada yang bilang, wah mirip Lee Min Ho. Waduh,
Saya tuh langsung, oh iya mirip Lee Min Ho ya, saya langsung ngaca ya kan. Lee Min Ho ya kan. Jadi kalau ada orang ya kayak gitu yang tadi saya bilang, kalau ada orang yang lihat saya, banyak gitu orang lihat saya, oh berarti saya mirip Lee Min Ho. Ya sarangeo ya kan. Pasti kalau ada bapak ibu yang nonton juga di rumah, pasti akan bingung. Akan nanya anak-anaknya, cucunya, hah Lee Min Ho, siapa itu Lee Min Ho? Itu Lee Min Ho tuh artis Korea ibu. Bapak atau opung, Lee Min Ho artis drama Korea. Artis drama Korea yang lagi viral. Jadi ya intinya seperti itu. Orang kalau insecure tuh apa aja negatif. Orang liatin dia, aduh apa gara-gara saya jelek, apa gara-gara saya belum make up. Nah, tetapi insecure ini ada penyebabnya. Jadi orang tuh suka bingung. Insecure tuh datangnya dari mana sih? Sebagian ada yang bilang penyakit. Sebagian juga ada yang bilang insecure ini kejiwaan. Harus dilawan. Dan ada juga yang bilang ini serangan setan. Tetapi bisa juga karena ketiganya. Jadi karena serangan setan yang menggoncangkan jiwanya, yang juga menjadi penyakit. Nah, jadi yang pertama penyebab insecure ini adalah dari dalam, dari perasaannya serta pikirannya sendiri yang terjajah oleh kuasa kegelapan yang harus dilawan. Nah, like what I said, Ayub dan istrinya menghadapi masalah yang sama kok. Tetapi istrinya Ayub insecure. Tetapi Ayub tetap secure, jadi mereka menghadapi hal yang sama, tapi mindsetnya beda. Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. He's very confident in saying that. And like what I said, penyebabnya tuh bisa aja dari dalam. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, dia insecure. Kalau kata kerennya no wind no rain. No wind no rain. Saya tuh seneng kalau bisa kumpul sama keluarga ya kan, sama mama papa. Terus kita suka bercanda. Soalnya menurut saya banyak keluarga, anak-anak stres, bapak stres, ibu stres, terus mungkin ingin bercerai. Karena sebenarnya kurang bercanda, kurang happy, santai-santai aja ya kan. Nah, papa tuh kan suka ngomong, papa suka bilang kayak gini, misalnya ada saya sama mama. Papa suka bilang, iya masa, ya itu orang nggak ada angin, nggak ada hujan ya kan. Mama suka bercanda, mama bilang, loh adalah, itu angin. Jadi what I'm saying is, family must be happy. And salah satu way of being happy itu dengan bercanda seperti itu. Nah, oke, no wind no rain ini, tidak ada angin, tidak ada hujan ini, orang yang insecure biasanya for no reason aja, biasanya they have a reason, tetapi nggak ada yang ngomongin, padahal nggak ada yang kritik, nggak ada yang apa, dia sendiri yang merasa kurang gitu loh. Nah, pikiran orang-orang seperti ini tuh pikirannya terjajah oleh kuasa kegelapan yang harus dilawan. Padahal hidupnya baik-baik aja, keluarganya happy, harmonis, tapi dia bermasalah dengan dirinya sendiri. So it's individual ya. Tetapi if your heart is filled with love, kalau hati kita ada kasih, is filled with love, ya pasti we will not be insecure. And then yang kedua juga penyebabnya dari luar. Jadi berbagai serangan dan tekanan dari situasi kehidupan yang terjadi. Ada juga yang mungkin waktu sekolah, waktu SMA dia suka dibully. Ah, kamu terlalu pendek mungkin. Atau mungkin karena situasi kehidupannya. Misalnya orang tuanya bercerai, bapaknya mukul ibunya misalnya kan. And then atau putus cinta.
Nah ini kan ibadah youth. Saya cuma mau bilang nih, untuk ya mungkin kalau ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang menonton, saya mau kasih rahasia anak muda. Kalau anak muda, itu kalau putus cinta itu sungguh-sungguh banget. Padahal kalau pujian penyembahan kayaknya kita lihat normal gitu, normal. Misalnya lagi ibadah ya, ibadah bareng online ya kan. Ku sembah kudus. Terus sambil lihat handphone ya kan. Kudus, kuduslah. Jadi mereka tuh kadang-kadang tuh normal banget kalau pujian penyembahan ya kan, santai-santai sambil makan. Tapi saya kasih tahu ya, kalau galau, nggak ada yang melawan anak muda kalau galau. Nih ya, kalau anak muda galau, lagu biasa aja, lagu galau tuh bisa kayak pujian penyembahan. Makanya banyak banget deh sekarang. Ini kalau anak muda, perhatiin deh, kalau misalnya ada anak muda lagi diem, gak banyak ngomong, terus dia pengen cepet-cepet tidur, terus ternyata kalau dilihat, oh masih ada musik, itu dia, wah, itu dia tuh ngegalaunya tuh sungguh-sungguh. Jadi lagu galau tuh seperti pujian penyembahan. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu, tak tersisa, yes, untuk dirimu, habis semua rasa di dada. Aduh, itu sungguh-sungguh anak muda kalau galau, sungguh-sungguh. Anak muda kalau galau ada apa ya lagunya, sampai bawa-bawa nama Tuhan. Oh ya, tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya. Anak muda kalau galau sampai tanya Tuhan. Biasanya kalau ibadah hari Minggu gak pernah dia berdoa minta Tuhan sesuatu, gak pernah. Kalau galau, Tuhan tolong saya. Sampai itu lagunya bawa Tuhan, tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya. Anak muda zaman sekarang kalau galau sungguh-sungguh. Tapi mereka tuh jadi kreatif loh kadang. Kadang-kadang tuh anak muda, kita lihat loh, kok makin ganteng, makin cantik, kok makin semangat hidupnya. Gara-gara habis putus cinta. Tapi ya justru gitu, cara membuat orang menyesal ya kita harus makin semangat lagi. Makin semangat untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita maju pasti mantannya menyesal. Ini kan youth kan, mantannya menyesal, makanya untuk anak-anak muda. And then mereka juga biasanya, anak-anak muda kalau lagi biasa aja, kata-katanya biasa. Tapi kalau lagi galau, kata-katanya tuh, saya lagi scroll TikTok, kata-katanya anak muda kalau galau tuh gak ada yang ngalahin. Ternyata ada anak muda yang bilang kayak gini, ternyata bener ya kata si COVID, jangan terlalu dekat kalau tidak mau rasa sakit. Pokoknya anak muda tuh kalau galau tuh jadi otaknya terbuka. And what I'm trying to say here is, ya benar kita kalau insecure kita juga bisa galau. And then bisa dari from two things. Dari dalam, dari diri kita sendiri, atau dari luar, dari orang lain. Mungkin ada yang membuli kita, mungkin karena situasi keadaan hidup kita. Nah, and then saya catat di sini setiap orang berpotensi menghadapi insecureness atau setiap orang berpotensi menghadapi insecurities. Yes. Daud aja menghadapi, kalau kita lihat di Mazmur 27 ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, Daud mempunyai potensi menghadapi insecureness ini, menghadapi insecurity ini yang dari luar ya,
tetapi di dalamnya Daud tetap secure. Makanya dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, next, Elia juga menghadapi dari 1 Raja-Raja ayat yang ke-19, pasal yang 19 ayat yang ke-1 sampai 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Dan ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, yang meninggalkan bujangnya di sana. Dan ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya cukuplah itu, dia ingin mati ya. Katanya cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi ya Elia ini kan diancam oleh Izabel, ini membuat dalamnya jadi insecure. Jadi tiap orang tuh bisa aja insecure. Dia tuh sampai ingin mati. Banyak anak muda juga seperti itu sekarang, lebay. Aduh Tuhan, kalau Tuhan gak bisa memberi dia kepada saya, Tuhan cabutlah nyawaku. Sampai masuk rumah sakit, masuk ICU, ya Tuhan sembuhkan, ya Tuhan sembuhkan. Banyak anak muda tuh lebay, ya kan? And like what I'm trying to say here, ya tiap orang bisa insecure. Elia aja bisa insecure kok. Jadi insecure ini kita gak usah takut, it's something normal. Bukan sesuatu yang strange gitu. Semua orang bisa insecure. Kita gak usah takut. And then insecure ini hal yang normal. Siapapun bisa menghadapinya. Anyone can be insecure. Semuanya bisa menghadapinya. Tetapi untuk mengatasinya adalah sebuah keputusan. We can be insecure. Kita bisa aja insecure. Tapi kalau kita mau berubah, kalau kita mau solve the problem, kita mau menyelesaikan masalahnya, itulah sebuah keputusan. And then saya catat di sini, persoalannya untuk menghadapinya bisa setiap orang, tapi untuk mengatasinya adalah keputusan kita. Nah, yang pertama, bisa aja kita menyerah dan menyesali nasib. Ya udahlah, saya angkat tangan aja deh. Saya emang orangnya seperti ini, mau diapain lagi? Saya angkat tangan aja deh, biar anything happens. Apapun yang terjadi, terjadilah. Jadi kalau seperti ini kita menyerah dan kita menyesali nasib, ya udahlah saya emang orangnya kayak gini, terserah dia mau suka sama saya atau enggak, saya emang orangnya kayak gini. Kalau kita mempunyai mindset seperti itu, in the end tuh kita mengharapkan orang untuk mengerti kita dalam insecurity kita. Kita ingin orang tuh membuat kita nyaman dengan insecurity kita, which is not a good thing. Dan yang kedua, kita juga bisa melawan, berjuang, serta mengalahkannya. Jadi we know, oh ini sesuatu yang saya harus melawannya. Saya tahu bahwa insecure ini itu hal yang sesuatu yang tidak baik bagi saya. Dan kedepannya bisa menjadi masalah. Nah, saya tahu ini peperangan saya. This is my war. Bukan orang yang salah. This is my war that I have to fight. Bukan orang tua saya yang salah. Bukan orang tua saya bercerai. Bukan karena orang tua saya. Bukan karena keluarga saya. Bukan karena teman-teman terdekat saya. Tapi ini karena saya ingin melawannya. Inilah peperangan saya. And then next, let's try to open Mazmur 42. Kita bandingkan Mazmur 42 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan?
hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Jadi dia ngomong kepada dirinya sendiri, that he has to fight. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Dia tahu bahwa ini is himself, ini adalah peperangan saya. This is the war I have to fight, the battle I have to finish. I have to conquer myself. Dia ngomong pada dirinya sendiri. Dia tertekan, tapi dia tetap terus berjuang. Bahayanya kalau kita insecure itu kita kompromi. Kalau kita insecure, dosa tuh jadi gak apa-apa karena kita ada alasan. Ya sebenarnya gak apa-apa lah saya narkoba, soalnya saya insecure. Ya obatin insecure saya cuman bisa narkoba, cuman bisa saya mabok-mabokan misalnya. Itu hal yang sangat bahaya, soalnya kita jadi gak tahu batas, we don't know that is wrong. Kita gak tahu itu hal yang salah, hal yang bodoh, kita tuh gak tahu. And tidak ada yang bisa melarang kita, biasanya kalau kita insecure kayak gitu tuh susah, jadi keras kepala. Oh enggak, pokoknya ini saya insecure dan saya melakukan dosa ini, misalnya saya narkoba ya gara-gara saya insecure, mau gimana lagi, there's no other way. Nah itu hal yang sangat berbahaya. Yes, and the next one, bahayanya insecureness, bahayanya insecurity yang saya bilang tadi, kita kompromi dengan dosa, kita anggap tuh semuanya tuh normal, kita anggap semuanya tuh biasa aja. Itu sesuatu, itu is very evil gitu, itu jahat, bahaya. Kalau kita gak tahu batas kita, we don't know what is right, what is wrong, kita gak tahu apa yang benar, apa yang salah. Dan kita selalu make up excuses, kita tahu itu salah tapi kita bikin aja alasan, itu hal yang sangat jahat. Ya gimana saya gak pakai narkoba, semua orang ngecewain saya kok. Dosa jadi gak apa-apa gitu loh, hidup kita jadi gak ada aturan, itu hal yang bahaya. And yang kedua, kita gak mau dengerin nasihat, kita gak mau denger nasihat karena merasa kasus saya kan berbeda. Jadi kita punya benteng gitu, kita gak mau dengerin orang. Ya memang sih gak benar, tapi menurut saya sih dalam kasus saya sih gak apa-apa, soalnya ya orang tua saya bercerai. Coba deh ngalamin, kan kalian gak ngalamin. It's not masalah ngalamin or gak ngalamin, tetapi kalau kita gak bisa dengar nasihat, atau kita keras kepala, saya merasa ini benar, itu udah susah, itu tuh udah bahaya, udah jahat. And yang ketiga, bahayanya kalau kita insecure, bahayanya insecurity. Kita terus hidup dalam ketertekanan. Jadi karena kita insecure, kita hidupnya jadi tertekan. Orang kalau insecure tuh bawaannya negatif terus. Orang kalau insecure, vibes-nya tuh jadi gak enak. Kalau kata anak zaman sekarang tuh vibes. Nah ini saya yakin ini kata yang tadi tuh gak mungkin digunakan papa. Vibes, ya kan? Pasti kita kalau teman-teman kita insecure gitu pasti vibes-nya tuh jadi negatif. Suasananya tuh jadi gak enak, soalnya dia negatif terus. Hidupnya kayak tertekan terus. Jadi males bergaul sama orang. Kalau insecure, ada gak kalian temen yang apa-apa dia komplain, apa-apa dia insecure tentang dirinya sendiri, selalu negatif. Ya kan? And then ya sebaliknya juga, kita tuh seneng, kita tuh nyaman, we love it kalau kita sama teman-teman kita yang asik, yang selalu positif, yang selalu apapun yang dia ngomong tuh kayak membawa berkat, enak, positive vibes. Suasananya jadi enak gitu, vibesnya tuh jadi enak.
And then like what I said just now, ya kita terus hidup dalam ketertekanan. Yang seperti saya bilang tadi, misalnya anak muda putus, langsung insecure, ya kan? Insecure, oh apa saya begini-begini. And then yang keempat, kita mudah mengkritik. Kita mudah menyerang, kita mudah membuli serta menghina orang. Makanya kalau kita perhatiin, biasanya tuh orang kalau kritik, orang kalau nyerang, orang kalau bully, menghina orang lain tuh biasanya karena mereka insecure. Nah sebaliknya, orang kalau secure, orang kalau nyaman dengan dirinya sendiri, pasti yang dia ngomong pasti positif, hal-hal yang positif. Ada orang yang lagi sedih dia angkat, ya kan? And then melawan, how do we fight insecureness? Mungkin banyak yang nanya, terus gimana kalau saya insecure? Gimana cara melawannya? So my next slide, melawan insecurity, melawan insecurities, atau melawan insecureness. Nah, untuk menang terhadap insecurities ini, biar kita bisa menang terhadap insecurity ini, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dimengerti. Banyak orang bilang, ya saya kan insecure seperti ini, saya cuma ingin dimengerti. Padahal kadang-kadang kalau kita lebih mengerti, malah makin jadi. Misalnya saya kasih contoh. Contohnya misalnya LGBT, we say LGBT lah. Orang-orang yang lesbian, gay, itu kan banyak kan gara-gara mereka insecure. Oh saya laki-laki tapi kok sifat saya kayaknya lebih cocok jadi perempuan ya. Atau ya something like that, lesbian sama homo, LGBT itu biasanya karena insecure ini. And then orang-orang kalau insecure, itu makin jadi. Kalau kita mengerti mereka, ya kan, coba saya tanya deh. Saya tanya, kira-kira kalau kita lebih menerima LGBT ini, misalnya gereja membolehkan, wedding LGBT misalnya. Kalau kita lebih menerima, ya makin jadi, makin banyak orang yang gay. Saya yakin berapa puluh tahun yang lalu kalau kita compare sama sekarang, LGBT jauh naik. Soalnya lebih diterima sekarang, walaupun we hate to say it. Walaupun I hate to say it juga lebih diterima. Tapi ya kalau kita mengerti orang-orang yang insecure ini, kita makin ngertiin mereka, kita tuh membuat mereka merasa nyaman. Jadi itu it won't solve anything. Itu malah membuat mereka makin jadi. Jadi justru kalau makin dimengerti dia makin nyaman. Makin nyaman tetapi tidak tertolong. Nah yang pertama melawan insecurities atau insecureness, kita harus ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan itu baik. Jadi kita merasa secure, kita bersyukur bukan karena kita sempurna, bukan karena kita komplit, bukan karena apa yang semua yang kita inginkan terjadi, tapi kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Misalnya saya pergi ke sekolah, ya saya pergi-pergi aja, and mungkin kadang-kadang di sekolah mungkin ada masalah atau apa ya, it's not a problem. Saya nggak akan pernah khawatir. My job is to do my best, and same with all of us. We do our best and we let God take care of the rest. Misalnya yang saya katakan tadi, saya di sekolah. Fokus saya itu cuma untuk belajar yang rajin, do my best, membanggakan orang tua, and ya rajin dan bergaul, and do my best. Jadi saya tuh kan nggak pikirin, aduh nanti gimana ya saya kalau sekolah, nanti bayarnya gimana ya. Saya tuh nggak pernah pikirin, why? Because it's not my responsibility, bukan tanggung jawab saya. It's my father, my mother, my parents.
Ya orang yang insecure ini harus banyak bersyukur dan harus banyak menyadari bahwa di hidup ini tuh tidak ada yang sempurna. Life is not perfect, hidup ini tidak sempurna. Tetapi life is not perfect but do your best. Hidup ini tidak sempurna, tapi lakukanlah yang terbaik. Jadi ya tidak ada lah yang namanya sempurna, and justru kita tuh harus sadar, kadang tuh kita harus bersyukur juga. Karena banyak hal yang kita miliki, yang orang lain tuh inginkan. Misalnya kita bingung, saya sedih nih soalnya saya nggak ada kerjaan, saya setiap hari cuman sama keluarga doang, ya saya bisa apalah. Tapi justru banyak orang sebaliknya, oh saya udah punya segalanya, tapi saya nggak tahu nih, saya rumah tangganya hancur, saya nggak tahu mesti apa. Jadi kita tuh harus bersyukur, karena banyak hal yang kita miliki yang orang lain inginkan. Sama seperti yang saya katakan tadi. Misalnya Mr. David, guru saya yang bule, yang tadi saya cerita ya kan. Matanya tuh warna biru. Keren banget. Saya juga pengen ya kan kayak gitu. Keren banget. Tapi justru dia cerita sebaliknya. Oh, saya udah biasa ngeliat mata biru pas saya masih tinggal di Inggris. Saya justru dari kecil saya pengen banget warna mata saya tuh hitam. Ya udah sini tukar sana. Tukar sekarang sana. Ya kan? Jadi kita tuh fokus dengan apa yang orang lain punya. Padahal yang kita miliki, yang kita punya, orang lain juga inginkan. Jadi kita harus banyak bersyukur. And gak ada yang sempurna kok. No one is perfect. Tidak ada yang sempurna, namun Tuhan itu baik. Nah yang kedua, kita harus melawan pikiran negatif dan keputusasaan dengan terus bergaul dengan firman serta pujian serta penyembahan. Nah, semuanya tuh is all up to pikiran kita. Semua is all up to our mind. Soalnya pikiran kita itu kita bisa isi. Like misalnya botol ini misalnya. Kalau saya mau yang manis, saya mau minuman yang manis, saya tuang, saya isi dengan minuman yang manis. Kalau saya mau minuman yang asam, oke, saya tuang, saya ambil lemon, ya kan? Saya masukin ke sini, jadi asam. Jadi sama seperti pikiran kita, we can control our mind kok. We can control our mind. Kita bisa kontrol apa yang masuk dalam pikiran kita. Kadang-kadang juga anak muda banyak galau ya kan. Aduh, gue gak bisa banget bro. Gue gak bisa. Gue kemanapun tuh kebayang banget muka dia di mana-mana. We can control our mind. Trust me. Pernah gak kalian misalnya putus cinta, misalnya ya. Putus cinta terus oke lah galau, sedih gitu. Tapi makin kelamaan, makin kita sibuk, makin kita menyibukkan diri, pasti lama-kelamaan kok, oh iya ya ternyata kalau saya sibuk gak kepikiran juga ya. Lama-lama kok gak kerasa juga ya. Ya sama seperti itu, jadi we can control our mind. Ya if we cannot, kalau kita gak bisa, kita merasa aduh gak bisa nih, ya do something untuk menyibukkan diri kita olahraga kek. And seperti yang saya katakan di poin ini, terus bergaul dengan firman serta pujian serta penyembahan. Banyak anak zaman sekarang tuh kebalik mereka. Kalau lagu galau aja, seperti pujian penyembahan, ya kan? Ini aku, kau genggam hatimu, simpan di dalam lubuk hati, yes Lord, hatiku tak tersisa untuk dirimu habis semua. Tapi giliran ibadah hari Minggu, normal.
Jadi mari kita lawan pikiran negatif dan keputusasaan dengan terus bergaul dengan firman serta pujian serta penyembahan. And the next one is kita harus yakinkan bahwa kegagalan kita itu normal, bukan bukti kita bodoh. Jadi gagal tuh bukan untuk mengukur kepintaran atau kebodohan kita. Hanya hal normal yang harus saya jadikan pelajaran. Ya kita kalau gagal tuh bukan karena bodoh. Kalau dalam otak kita, ya kita kalau gagal berarti kita bodoh, ya berarti semua orang di dunia ini bodoh dong. Siapa sih yang gak pernah gagal? Jadi kalau kita gagal, kita jadikan sebagai pelajaran aja. Our failure, kekurangan kita, ya kita jadikan sebagai pelajaran. Misalnya kita gagal, ya kita coba, oh kira-kira apa yang saya kurang ya? Kira-kira how can I make it better? Gimana saya bisa lebih berkembang lagi? Jadi sebuah kegagalan itu let it make us better. Justru kegagalan itu hal yang baik sebenarnya kalau kita, if we think about it, kegagalan itu sesuatu hal yang baik karena kita bisa melakukan sesuatu lebih baik lagi karena kita udah belajar dong dari kegagalan kita. And then kita jangan pernah nyesel sama masa lalu kita karena itu membentuk dan mengajar kita. Jadi we learn from the past, seperti yang saya katakan tadi. Anything happens in our life, we learn, kita belajar. And then karena pelajaran yang terbaik bukan ketika diajarin. Yes, I really agree with this. Kadang-kadang tuh anak muda tuh susah dibilangin. Susah banget anak muda dibilangin. Misalnya dibilang sama ayah atau ibu. Kamu jangan loh. Anak muda tuh paling susah kalau dilarang. Soalnya mereka kalau dilarang, mereka ngelawan biasanya. Kamu jangan loh deket-deket sama si itu, bahaya. Apa sih mama, papa, aneh deh. Biasanya ngelawan mereka. Emang apa sih? Rasanya tuh anak minta dijewer gitu ya kan? Iya, kadang-kadang seperti itu. Kalau dilarang, mereka melawan. Tapi kan namanya orang tua, they know what's best for us. Mereka tahu yang mana yang terbaik untuk kita. And then kadang-kadang karena banyak anak muda ngelawan, mereka akan sadar ketika mereka menjalaninya. Mereka udah terus ternyata, oh iya ya, ternyata yang orang tua saya katakan tuh benar. Jadi misalnya pedes, misalnya kita lagi rame-rame nih, kita makan pedes. Bro, lu cobain bro, ini enak banget nih bro, pedesnya enak banget. Terus yang satu malah kepedesan. Kan itu nggak mungkin. Misalnya saya makan sama siapa, teman saya kan orang Manado ya kan, jadi kalau pedes tuh aduh suka banget. Misalnya saya sama teman saya yang kurang kuat gitu makan pedes. Kalau dia nggak kuat, pedes saya kuat, bukan berarti dia bodoh. Dan bukan berarti saya pintar, bukan berarti saya bodoh, bukan berarti dia pintar. Jadi, yes, and then what I say tentang kegagalan itu, mungkin pertama kali itu terasa sakit. Mungkin kalau kita gagal pertama kali, ya kita nangis, kita aduh saya nggak tahu harus ngapain lagi, Tuhan tolong. Tapi lama-kelamaan, kalau kita udah terbiasa, it's gonna be a normal thing. Udah hal yang normal untuk kita. Jadi kegagalan itu menjadi sakit dan memalukan pertama kali. Tetapi kalau sudah biasa menghadapinya, jadi ya biasa aja. And saya tuh jadi inget waktu itu. Saya jadi inget waktu itu saya lagi di rumah, lagi di ruang tamu. Saya lagi iseng-iseng duduk-duduk sama papa, saya lagi iseng-iseng duduk. Tiba-tiba papa kita lagi nonton pingpong waktu itu, pingpong. Karena saya sama papa emang kita hobi main olahraga tenis meja.
Terus tiba-tiba saya lihat di suggestednya, ini olahraga apa ya kan? Saya buka, ternyata tuh ada khusus turnamen. Tahu nggak turnamen apa? Turnamen gambar-gambar orang, jadi bener-bener satu di sini, satu di depannya. Terus mereka adu gambar, yang jatuh yang kalah. Itu menurut saya olahraga yang konyol banget. Saya tuh ketawa-ketawa sama papa tuh. Tetapi ya gimana dia bisa menjadi juara? Dia bisa menjadi juara soalnya tiap kali dia digampar, dia tahan. Mungkin ya awal-awal dia sakitan, tapi lama-lama tiap kali dia digampar, dia tahan. Digampar, dia tahan. Digampar, dia tahan. Dan itu yang menjadikan dia juara. Nah, hidup kita juga harus seperti itu. Hadapin aja, mau kita dijatuhkan, mau kita diomongin orang, mau tantangan seberat apapun, hadapin saja. Masalah seberat apapun, kalau kita bersyukur, kita berdoa, kita dekat sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, lead the way for me. Tuhan, tuntun saya. Let me do what you want me to do. Pasti kalau seperti itu ya, tantangan yang berat pun akan terasa ringan. Tapi kalau kita insecure, kita negatif, kita menyerah, kita pasrah kalau menghadapi sesuatu, masalah sekecil apapun akan terasa berat. And then yang keempat, melawan insecurities, melawan insecureness. Jadi yang pertama melawan insecurity, ingatlah tidak ada yang sempurna, namun Tuhan itu baik. Yang kedua, lawan pikiran negatif dan keputusasaan dengan terus bergaul dengan firman serta pujian serta penyembahan. Yakinkan kegagalan kita itu normal, bukan bukti kita bodoh, hanya hal normal yang harus saya jadikan pelajaran. Dan yang keempat, selalu imani Tuhan punya rencana yang indah buat masing-masing kita. Dan jalan-jalan hidup kita berbeda dengan orang lain. Yang terakhir ya, selalu imani Tuhan punya rencana yang indah buat masing-masing kita. Dan jalan-jalan hidup kita berbeda dengan orang lain. Tetapi ya dahsyat, hidup kita mungkin berbeda. Mungkin yang nonton ini ada yang mahasiswa, ada yang membuka usaha, mungkin ada yang karyawan, kerja kantoran, ada yang pelayanan, ada yang tidak kerja. Tapi kita tidak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi kita imani saja untuk rencana yang indah untuk kita. And banyak orang zaman sekarang tuh negatif banget. Oh, enak ya deh hidupnya, gak ngapa-ngapain, kemana-mana cuman bawa kamera, tapi kaya, gampang banget kayaknya kayak gitu ya. Mereka ngomongin itu, YouTuber dan influencer. Oh kayaknya gampang banget hidup seperti mereka ya. Tinggal bikin konten, tinggal foto-foto, tinggal bikin video. Banyak orang nonton, dapat duit, kaya. Ya kalau kaya silakan coba. Nggak segampang itu. It's not as easy as it seems. Kita nggak pernah tahu perjuangan orang itu seperti apa. Jadi let's not judge, jangan kita malah menghakimi, tapi we focus on doing what we love dan melakukan yang terbaik. Dan banyak orang bilang yang saya katakan tadi, kok kayaknya enak ya itu orang cuman foto-foto aja, tapi kok duitnya banyak ya kan. Tapi semuanya tuh pasti ada kerja kerasnya. Semua ada kerja kerasnya, and semua tuh ada panggilan masing-masing. Misalnya aja dalam hidup saya nih, yang saya bisa relate. Misalnya menjadi pendeta. Banyak orang bilang, oh menjadi pendeta ternyata gampang ya. Enak loh jadi kayak papa. Gampang loh kayak papa. Enak loh, kan Evan kan apa? Papa kan ayah, jadi gampang gitu, bisa turun mengalir aja kata-katanya atau bisa mengalir aja. Banyak yang bilang seperti itu. Oh menjadi pendeta itu gampang ya. Terus enak ya hidupnya diberkati atau apa. Coba bos. Pertama kali saya khotbah, ya mungkin saya ngomongnya biasa, tapi kaki jadi gemeter. It's not as easy as that. And I promise you that it's not as easy as it looks. Tidak semuanya terlihat segampang dan semudah itu. Jadi semuanya tuh pasti ada
kerja kerasnya. And saya tuh jadi melihat misalnya ya, saya kasih contoh dalam kehidupan saya. Mungkin saya lihat dari pas saya masih kecil, oh Bapak keren ya ngomongnya, oh kayaknya asik kerjaan Bapak ya kan. Pas saya yang ngomong, ternyata gak segampang yang di otak saya. Jadi nothing is as easy as it looks, tidak segampang yang kita lihat. Semuanya pasti ada perjuangan di baliknya. Jadi pesan saya adalah be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Be the best version of yourself. Jadilah dirimu sendiri dengan versi yang terbaik. And become secure people in Jesus. Betapa besar kasih Pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Yes, setiap hati tertunduk, setiap hati terangkat. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Saya dan saudara-saudara yang menyaksikan baik live maupun Wiran, mari kita sama-sama belajar bahwa let's just be grateful for what we have. Banyak kok orang yang menginginkan apa yang kita memiliki. Let's focus on God. Janganlah kita menghina orang. Dan kalau ada orang yang menghina kita doa aja sama Tuhan. Yes. Let's learn. Kita sama-sama belajar. Untuk apapun yang terjadi kita pegang pada firman Tuhan. Mau masalah seberat apapun, kita tetap berkata bahwa yes Lord, I will finish this. I can go through this. For you are the one that helps me. Through you I can do anything. Mari kita bersatu dalam doa. Yes, Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah belajar. Kami sudah belajar bahwa di tengah dunia ini ada aja cobaan untuk kita menjadi insecure. Tapi Tuhan, tuntunlah kami, ajarlah kami agar kami selalu bisa bersyukur. Tuntunlah kami supaya kami selalu bisa dapat melakukan kehendak-Mu. Dan tuntunlah kami Tuhan agar kami selalu bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita doa sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Thank you untuk pelayanannya, hambanya
Brother Grevens Lumendong. Tepuk tangan dulu buat Brother Grevens Lumendong. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita kembali belajar bersama-sama oleh hambanya. Kita diajari kembali bahwa kita memang tidak sempurna, tetapi Tuhan kita yang terlebih dahsyat dalam kehidupan kita ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan. Kami telah selesai beribadah, tapi kami yakin firman Tuhan telah termaterai dalam kehidupan setiap kami. Para jemaat Tuhan, dimanapun berada, kami percaya Tuhan, dalam seminggu ke depan ini kami akan mengaplikasikan firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat hari ini. Bekerjalah dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Jemaat sekalian, arahkanlah hati, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, urapan, hikmat, penyertaan, karunia-karunia, serta buah-buah roh daripada Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang yang hidup dalam kehendaknya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tak memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.